Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa atau subscriber channel Kupas, kami kembali di channel ini dengan Ustadz Musa Kazim. Seperti biasa, kami akan ngobrol tentang persoalan-persoalan atau fenomena sosial keagamaan. Para pemirsa atau pecinta channel Kupas sekalian, pada saat ini atau kali ini kami akan membahas kasus penikaman terhadap Salman Rushdie pada 13 Agustus 2022 di New York New Jersey, New York di New York, Amerika Serikat, di sebuah hall atau aula di mana Salman akan menyampaikan kuliah umum, disebutkan oleh berita begitu, dan ditikam beberapa kali di tubuh dan di leher oleh seorang bernama Hadi Matar. Nah, kita tahu Salman Rushdie ini terkenal lewat novelnya, yakni Satanic Verses atau ayat-ayat setan, yang terbit pada 1988. Sebuah buku yang menceritakan dua tokoh atau dua karakter orang India Muslim, karena Salman Rushdie ini penulis Inggris sekaligus juga kelahiran India, dan dua karakter ini salah satunya bermimpi, yang dalam mimpinya itu menceritakan tentang seseorang bernama Mahon yang disebut sebagai utusan Tuhan yang menerima ayat-ayat dari setan. Nah, kisah itu dan diakui sendiri oleh Salman terinspirasi dari riwayat hidup Nabi Muhammad, sehingga dianggap oleh sebagian besar umat Islam, dan umat Islam itu sendiri jelas sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga Imam Khomeini pada tahun itu langsung mengeluarkan fatwa mungkin saya salah, kalau dikoreksi, fatwa mati terhadap Salman Rushdie. Dan beberapa kali setelah keluarnya fatwa Ayatullah Khomeini, Salman Rushdie mengalami beberapa peristiwa kekerasan, dan terakhir ini kemarin pada tanggal 13 Agustus 2022 atau 34 tahun setelah buku itu terbit. Oke, Ustaz, mungkin antum bisa menceritakan dari berbagai berita apa yang terjadi between the line-nya ini apa nih? Kasus penusukan ini, mungkin analisis antum dari berita-berita yang keluar soal peristiwa penikaman terhadap Salman Rushdie. Ya, pertama kalau kita lihat sebetulnya peristiwa ini agak aneh ya, janggal, mengingat Hadi Matar atau penikam atau pelaku penikaman ini adalah orang warga negara Amerika keturunan Lebanon yang diduga sebagai orang yang melaksanakan fatwa. Padahal tidak ada pernyataan dari dia bahwa ini adalah pelaksanaan fatwa. Jadi pengaitan antara penikaman Salman Rushdie dengan fatwa Imam Khomeini, atau katakanlah si pelaku ini sedang melaksanakan fatwa Ayatullah Khomeini, itu tampaknya juga tidak pernah terdeklarasikan dengan jelas, baik oleh si pelaku maupun juga dalam tahap investigasi sekarang ini. Tapi secara umum kan memang fatwa itu ada, sehingga secara ada asosiasi, dan kemudian media mengeksploitasi asosiasi antara fatwa itu dengan kejadian ini, dengan peristiwa ini. Yang kedua juga, kalau kita lihat di kejadian itu sendiri juga adegannya cukup brutal lah ya. Dan tampaknya si penikam ini juga berusaha untuk melukai sampai kemudian membunuh. Tetapi juga kita harus ingat bahwa di situ tuh, di sekitar situ tampaknya tiba-tiba sudah ada polisi, ada anjing pelacak. Di video itu terlihat betul. Bahkan pada saat penikaman itu baru berjalan. Menurut berita kan katanya si pelaku ini betul-betul berusaha keras untuk melakukan
pembunuhan melalui tikaman itu, tetapi berhasil dicegah dan seterusnya. Tapi yang tidak kalah menariknya adalah bahwa kejadian ini terjadi pada saat ada peristiwa yang berlangsung di Gaza, yaitu agresi Israel terhadap warga Gaza, ya Palestina di satu sisi seperti itu. Jadi ada kekejaman yang terjadi pada warga Palestina, dan itu nyaris tertutup oleh adegan penikaman ini. Di samping juga kan di Amerika sendiri sedang ada sebuah berita besar tentang penyelidikan Donald Trump yang sudah sampai pada tingkat penyidikan ya. Yang kemudian Donald Trump sendiri mengatakan, kalau saya diselidiki, digeledah, FBI kan menggeledah rumahnya dan seterusnya, harusnya Hillary Clinton harusnya juga digeledah, diselidiki dan disidik karena juga telah membocorkan ribuan email. Maksudnya antum ada kemungkinan ini pengalihan perhatian publik? Iya, ada kemungkinan seperti itu, mengingat kita tahu kan memang Amerika ini beberapa kali berusaha merebut opini publik dunia, tampaknya juga tidak berhasil, dan mengalami kegagalan-kegagalan politik yang luar biasa, baik di Ukraina maupun kunjungan diplomatik Biden ke Timur Tengah juga tampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Di sisi lain Israel terus melakukan penyerangan terhadap Gaza, artinya perdamaian itu tampaknya semakin jauh dari harapan ya, dari kenyataan. Harapan perdamaian itu semakin jauh dari kenyataan. Jadi ada berbagai hal yang terjadi. Juga Joe Biden di dalam negeri juga sedang mengalami banyak masalah. Kita tahu ada krisis ekonomi, kemudian ada penyelidikan terhadap Donald Trump. Jadi ada banyak hal yang berpotensi, tentunya penyelidikan terhadap Trump ini berpotensi untuk membuat keributan internal Amerika. Sehingga kita perlu mendudukkan apa motif orang ini, dan sampai sejauh ini juga tidak pernah terjelaskan motifnya ya. Jadi apakah ini yang disebut dalam intelijen dengan false flag operation atau operasi operasi pengelabuan ya, untuk mengalihkan perhatian publik Amerika dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari gitu ya, kepada hal yang lain sama sekali, yaitu Salman Rushdie. Plus juga jangan salah, tidak lama sebelum ini, artinya beberapa minggu yang lalu, terjadi pembunuhan berantai terhadap oleh seorang muslim terhadap kelompok muslim lain ya. Itu juga terjadi di wilayah Albuquerque yang itu berarti ada masalah lah di dalam negeri Amerika. Nah, saya cuman perlu kita ingat bahwa si pelaku ini sejauh ini tidak pernah memberikan pernyataan. Bahkan dalam pernyataan pertamanya menurut pengacara dia kan sudah Amerika ya, negara telah menunjuk seorang pengacara, melalui pengacaranya dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Kita perlu tahu lebih jauh. Nah, ini menurut saya peristiwa harus dilihat lebih luas, dan tidak mungkin kita berbicara tentang Amerika dan politik Amerika tanpa menganalisis berbagai hal yang sudah terjadi, yang sudah biasa terjadi gitu. Ya, sepanjang 34 tahun sejak terbitnya ayat-ayat setan atau Satanic Verses itu kan memang Salman Rushdie ini beberapa kali mendapatkan ancaman dan juga kekerasan, dan beberapa negara kan melindungi dia kan. Betul, ya. Secara pernyataan politik seperti Inggris, Amerika Serikat itu melindungi dia, atau kelompok-kelompok mungkin lingkaran-lingkaran penulis di Amerika dan di Inggris. Artinya kan memang jadi semacam Salman Rushdie ini setelah Satanic Verses ini jadi anak emas lah di dunia barat. Dan novelnya mendapatkan beberapa penghargaan, novel yang dimaksud itu. Dan tapi itu kan sudah 34 tahun lalu. Betul, ya. Dan Hadi Matar ini kan 24 tahun umurnya. Artinya tahun. Generasi yang tidak mengalami peristiwa itu, dan artinya iya kan ini sudah isu yang sudah usang lah, Satanic Verses gitu kan. Ya, itu juga makanya kita kan perlu tahu lebih jauh, karena siapa pelaku ini juga tidak seperti dibangkitkan terus. Terus kemudian pelaku ini juga tidak menyatakan apa-apa, artinya dia tidak mengatakan bahwa dia ini sedang menjalankan sebuah fatwa. Kemudian kan Iran juga menjanjikan waktu itu
siapa yang mampu melakukan fatwa ini akan mendapatkan sejumlah hadiah lah ya, reward ya. Dan dia tidak mengklaim dia pelaku ini. Kemudian juga tadi itu saya bilang Amerikanya sendiri sedang butuh sebuah pengalihan isu oleh berbagai masalah yang sudah terjadi. Plus tadi poin yang Anda sampaikan bahwa anak muda ini adalah orang yang warga negara Amerika yang sudah yang lahir 10 tahun atau 1 dekade setelah kontroversi itu berjalan. Jadi artinya apakah dia ini sedang menjalankan fatwa itu atau tidak. Tapi kalau kita lihat di semua media, fatwa Ayatullah Khomeini inilah yang menjadi fokus, bukan pembunuhan atau percobaan pembunuhannya, dan motif orang ini melakukan percobaan pembunuhan kan boleh jadi ada sesuatu yang lain. Apalagi dia adalah warga negara Amerika ya. Dan katanya kalau dilihat dari dari versi media yang kita dengar sejauh ini adalah bahwa dia orang yang melakukan latihan-latihan fisik dalam rangka memperkuat diri atau mau punya aksi tertentu. Nah ini kan hal-hal yang sangat umum ya terjadi. Kalau sudah ada pelaku biasanya kemudian dikaitkan dengan bahwa dia adalah orang yang melakukan training fisik dan seterusnya. Padahal kan kita perlu tahu dan perlu mendengar langsung dari dia apa motif dia melakukan ini. Apakah benar dia sedang menjalankan fatwa yang terbit tahun 1989, artinya setahun setelah buku itu terbit, atau dia sedang melakukan sesuatu yang lain dan untuk motif yang berbeda. Apakah itu bisa kita tangkap? Jangan-jangan seperti tadi saya bilang, jangan-jangan itu adalah cara dia untuk mengungkapkan solidaritas terhadap warga Palestina yang sedang, kan kita tidak tahu ini, kan ini belum sempat terungkap di media. Jadi saya kira kita perlu menunggu dulu. Oke, baik Seth. Kita mungkin masuk ke agak tidak terlalu dalam, tapi mungkin kita akan membahas sedikit soal ayat-ayat setan ini dari tema yang bukan tema utamanya sebenarnya sih. Jadi itu semacam subplot. Jadi tema utamanya dua orang imigran asal India. Salah satu ini mengalami mimpi yang mimpinya itu tentang Mahon itu atau Nabi Muhammad menurut Salman Rushdie sendiri. Kalau kisah ini ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kisah atau disebutnya cerita tentang Nabi salah menerima ayat bukannya dari Tuhan tapi dari setan itu katanya sudah ada dalam literatur awal Islam. Maksud saya bukan awal tuh dalam konteks artinya sudah berabad-abad setelah Nabi wafat maksudnya. Abad pertama mungkin ya Hijriah. Iya. Seperti yang kita dengar, dia kan mendapatkan inspirasi lah katakan dari cerita yang ada di dalam minimal 2 kitab sejarah, yaitu Tarikh Tabari sama Al-Waqidi. Al-Waqidi juga mengungkap cerita itu yang lebih dikenal dengan Qissatul Gharanik, di mana itu tadi Nabi menerima ayat-ayat yang keliru sehingga Nabi itu menyebutkan 3 berhala kaum pagan atau kaum penyembah berhala, jadi Lata, Uzza dan Manat itu. Artinya kekeliruan Nabi menyebabkan dia menerima wahyu yang salah ya. Jadi dirasuki setan, kemudian Nabi mengalami itu. Tapi tentu itu kisah yang kontroversial dan sebagian besar sejarawan menganggap itu kisah sebagai sisipan atau susupan dari orang lain atau bukan, tidak ada kenyataannya. Artinya Nabi tidak mungkin bersalah. Keyakinan sebagian besar umat Islam begitu. Tapi yang lebih menjadi sorotan adalah bahwa si Salman Rushdie mengeksploitasi kisah itu dalam rangka menjatuhkan citra dan kepribadian Nabi, kehormatan Nabi, dan juga akhirnya Islam. Karena ini begitu ada satu kali Nabi salah menerima wahyu, berarti ada kemungkinan Nabi mengalami kesalahan penerimaan wahyu secara umum kan gitu. Nah, begitu ada satu celah, otomatis yang lain bisa terjadi. Juga cara dia mengungkapkan sang Nabi di dalam cerita itu betul-betul
penghinaan terhadap sosok Nabi, seperti misalnya dianggap Nabi itu punya kecenderungan terhadap kecenderungan pedofil, ya, kecemburuan yang luar biasa, sifat-sifat yang sangat rendah dalam kaitannya dengan moralitas dan seterusnya yang itu semua merupakan penghinaan terhadap Nabi. Meski di dalam novel itu dia menyebutnya dengan nama lain, tapi kan dia mengakui bahwa yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Nah, ini di satu sisi, jadi ada orang yang desakralisasi Nabi, tapi bukan desakralisasi dalam pengertian yang rasional. Ini penghinaan, demonisasi, ya. Jadi demonisasi Nabi, jadi menjadikan Nabi itu seperti setan, seperti iblis gitu. Toh juga sudah dapat wahyu. Jadi penghinaan yang luar biasa. Dan umat Islam waktu itu marah di seluruh dunia. Kita tahu ada kekisruhan, ada demonstrasi yang cukup ramai di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga, dan juga di negara-negara lain, yang kemudian diperparah. Nah, jadi gini, jadi sudah ada kemarahan dari dunia Islam ketika itu. Masyarakat Muslim marah besar atas kelakuan Salman Rushdie. Alih-alih katakanlah tidak begitu diatensi oleh Barat, justru Salman Rushdie ini diberi penghargaan, diberi penghormatan sebagai karya yang luar biasa dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut menambah jeruk pada luka, ya kan? Nah, ini menurut saya ini poinnya mengapa kemudian Imam Khomeini mengeluarkan fatwa. Jadi ada rangkaian peristiwa yang tidak bisa kita lepaskan dari konteks itu. Bahwa ada satu orang, katakan orang gila, kurang tidak terhormat karena dia mencaci maki Nabi yang disayang dan dicintai oleh semiliar orang lah minimal ketika itu, dengan cara yang sangat tidak sopan, grafik, ya, atas nama kebebasan berekspresi. Alih-alih dikatakanlah dibiarkan begitu saja, tidak, tetapi justru dihormati, diglorifikasi, diagungkan, dan dijadikan semacam simbol oleh Barat, simbol untuk menghina. Jadi semakin mencederai luka itu tadi, ya. Ini menyiram bensin ke dalam bara api yang sudah kemarahan umat ketika itu. Saya ingin bagaimana sebenarnya kita menilai cerita-cerita semacam itu di sumber-sumber sejarah Islam, mendudukannya. Iya, Tobari itu memang pada hakikatnya cuman mengumpulin cerita. Jadi dia adalah sejarawan yang tidak melakukan investigasi ilmiah terhadap nukilan-nukilannya. Inilah yang disebut sebagai tarikh nakli. Jadi sejarah itu ada 3, Pak Irman, ya. Sejarah yang disebut sebagai nakli, artinya ya selama ada ceritanya, ada infonya, ya dia kumpulin, kemudian dia tuliskan. Nah, inilah yang dilakukan Tobari. Makanya kalau Tobari itu kan 11 jilid tarikh Islam, yang tarikh lah, ya, bukan hanya tarikh Islam, ya. Bukan hanya sejarah Islam, kan judulnya juga Tarikhul Umami war Rusul atau Tarikhul Muluki war Rusul. Artinya sejarah ini ada 11 jilid kalau dalam bahasa Arab. Pra-Islam juga ada, ya? Pra-Islam 11 atau 12 jilid tergantung cetakannya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi 40 jilid bersama dengan indeksnya. Artinya kan satu karya yang sangat besar. Nah, dalam karya yang besar itu Tobari memang tidak sedang memilih mana yang benar, mana yang salah. Dia cuma mengumpulin aja. Jadi bukan seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu, ya. Dia tidak menganggap itu benar juga, dan dia mengumpulkan saja. Dia dengar dari mana, dia kumpulkan, dia tulis, dia laporkan. Ada berita begini, ada cerita begini, ada informasi begini, ada sejarah seperti ini, kan gitu. Ini memang pola penulisan nakli, ya, pola penulisan tradisional. Tapi kemudian ketika kita lakukan penyelidikan atau investigasi ilmiah, ya, jadi yang kita sebut sebagai sejarah, tinjauan sejarah secara ilmiah, kita menemukan bahwa riwayat ini sangat lemah, baik dari segi sanadnya, artinya sanad periwayatannya itu lemah karena adanya di dalam tarikh Tobari yang sudah ditulis jauh setelah wafat Rasul, dan sebelumnya tidak pernah terdengar cerita itu. Kedua juga secara teologi,
Nabi itu tidak bertutur kecuali wahyu, dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran sendiri. Kan Nabi tidak bertutur kecuali wahyu. Artinya dia tidak mungkin salah wahyu gitu kan. Karena kalau salah wahyu berarti wahyu ini gugur gitu ya. Juga secara umum teologi Islam, argumentasi teologi Islam mengatakan bahwa kalau seorang nabi salah dalam menerima wahyu, berarti dia bisa semuanya salah. Nah, di dalam Islam itu ada istilah ismah. Sebagian muslimin percaya bahwa nabi itu maksum total. Dari awal lahir sampai beliau wafat dia maksum. Sebagian lagi mengatakan tidak, nabi maksum mulai dari dia sejak menjadi nabi. Maksum terus, artinya terjaga dari segala kesalahan, dosa dan kekeliruan, keteledoran dan seterusnya. Ada lagi yang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan, nabi itu maksum ketika menerima wahyu. Lah, cerita ini menggugurkan 3 pandangan tentang kemaksuman nabi. Berarti nabi itu sama sekali nggak maksum, dan itu tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Minimal dalam menerima wahyu itu nabi maksum, terjaga dari dosa. Kalau tidak, berarti gugur semua wahyunya. Kan ada teori yang mengatakan kalau sekali orang itu berbohong, maka kemungkinan dia berbohong lain lagi itu dalam demi menutupi kebohongannya dia harus berbohong terus. Iya, kalau orang itu sudah bisa berbohong sekali, maka dia akan dapat berbohong lagi. Itu ada teori dalam logika, Pak Irman. Nah, jadi ada di dalam kaidah hukum itu ada kaidah logika juga sebetulnya itu. Ada kaidah yang mengatakan falsus in uno, falsus in omnibus. Jadi meaning ya artinya false in one thing, false in everything. Jadi kalau orang itu sudah salah dalam satu hal, dia salah dalam hal lain. Ini diterapkan dalam apa? Dalam hukum positif. Ketika orang bersaksi, sekali dia bersaksi palsu, dia memberikan kesaksian dia kemudian palsu, maka Anda harus anggap semua kesaksiannya palsu. Meskipun 1 kalimat atau 3 kalimat atau 1 peristiwa dari 10 peristiwa yang dia ceritakan, begitu ada 1 peristiwa yang dia palsukan, dia karang, dia bohong, maka 9 lainnya harus digugurkan karena orang ini sudah tidak kredibel. Jadi itu ada kaidahnya, kaidah logika. Nah, Nabi itu dalam menyampaikan wahyu tidak boleh ada satu kemungkinan dia falsus ya. Karena kalau sudah dia falsus satu sekali dia falsus in uno, falsus in omnibus. Ya, sekali dia mengalami wahyu atau menerima wahyu dari setan, ya harusnya kita anggap semua ini dari setan, dan itu yang berbahaya. Jadi itu asumsi itu, dan ketika itu dijadikan sebagai sebuah novel yang memang terus kemudian dikembangkan oleh Salman Rushdie dalam rangka untuk menjatuhkan Nabi dan menjatuhkan marwah sang pembawa wahyu itu. Ya, saat ini bagaimana kita mendudukkan kebebasan berkarya atau berekspresi dengan sensitivitas kita terhadap hal-hal yang disakralkan oleh komunitas-komunitas kultural maupun komunitas-komunitas agama. Bagaimanapun kan kita hidup tidak bisa lepas dari sakralitas orang-orang lain kan. Kita tidak mungkin, ini bukan hanya Islam saja, Islam untuk agama lain juga harus begitu. Muslim untuk agama lain juga harus menghormati sakralitas agama lain atau kultur lain. Saya kira penghormatan terhadap sakralitas itu adalah bagian dari penghormatan kita terhadap diri sendiri. Karena bagian dari yang sakral itu diri kita sendiri. Aurat kita, harga diri kita itu sakral. Kalau kita sudah belajar untuk tidak mensakralkan apa yang dianggap sakral oleh orang lain, maka kita akan membiasakan, membudayakan penolakan terhadap sakralitas. Bahkan nyawa orang, harga diri orang, istri orang, keluarga orang, nama baik orang sudah nggak ada yang sakral. Karena sakral kan pastinya artinya ada sesuatu dong yang sakral. Kalau kamu sudah menganggap nggak ada yang sakral, oke, orang lain juga akan memperlakukan kamu sebagai sesuatu yang tidak sakral gitu ya. Jadi saya kira kalau kita memperlakukan orang seperti sampah, jangan salahkan orang memperlakukan kita seperti sampah. Jadi ini bagian dari budaya manusia, peradaban manusia ya. Orang mensakralkan sesuatu, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan kesakralan yang atau sakralisasi yang dia berikan kepada
sakralitas yang dia berikan kepada sesuatu atau orang itu, terlepas kita setuju atau tidak setuju, benar Kita atau tetap salah, menghormati. kita menghormati orang itu. Karena kalau tidak, maka orang itu akan tidak menghormati. Makanya Nabi kalau tidak salah, saya ingat saya juga melarang kita menghina Tuhan-Tuhan. ayat orang Quran, lain. ayat Quran ya kan. Ayat Quran mengatakan jangan kau la Hina tasubbu sesembahan. alihatahum ya. Jangan kau caci maki Tuhan-Tuhan mereka sehingga mereka mencaci Tuhanmu, mencaci maki Tuhanmu. Jadi ini menurut saya kaidah hidup bermasyarakat. Jadi kaidah hidup bermasyarakat adalah harus ada yang sakral dong, harus ada yang kita jaga. Sekiranya ini common sense ya. Nah, kalau kita sudah mulai menabrak itu bukan lagi masalah kebebasan berekspresi. Itu masalah kamu sedang mentradisikan suatu budaya kekerasan, budaya tidak menghormati, budaya kekejaman dan ya sudah, orang sudah tidak punya lagi aurat ya, istilahnya orang aurat itu tidak ada yang perlu dijaga lagi. Ya silakan, masing-masing akan saling membongkar dan mencaci maki, dan itu tampaknya juga tidak diinginkan oleh masyarakat manapun. Bahkan yang mengaku dirinya sebagai sekuler atau mengaku dirinya sebagai ateis tetap ada yang disakralkan. Iya. Gitu. Nah, Perbedaannya kan yang mereka anggap sakral berbeda aja. Tapi ada yang Nah, disakral. pasti ada yang disakral. Kalau tidak mungkin masyarakat minimal tubuhnya sendiri kan. minimal tubuhnya sendiri, Kehormatan istrinya diri ini, sendiri. anaknya dan seterusnya. Saya ingat di beberapa budaya yang katakanlah non muslim bahkan mungkin ateis itu ada sakralitas pada anak-anak ya. Bahkan kita kalau nyentuh anak itu menimbulkan sensitivitas pada keluarganya. Padahal menyentuh mungkin untuk menyayangi atau apa itu mereka sangat sensitif terhadap itu. Artinya ada hal yang sakral. Iya. Terserah mau dianggap apa itu. Objeknya apa. Nah, di masyarakat muslim Nabi itu disakralkan, Quran itu disakralkan. Ya mbok dihargai. Ya sekarang kan ada istilah catcalling, body shaming, itu kan sebenarnya sesuatu yang tanda kutip sakral juga kan. Sakral. Oleh masyarakat modern yang sekuler. Nah, betul. Jangan sembarangan hina badan orang. Betul. Nah, itu artinya kan ada yang disakralkan, ada yang disakralisasi. Iya. Kita sebagai masyarakat muslim secara keseluruhan, mayoritas masyarakat muslim itu mensakralkan Nabi, mensakralkan wahyu, dan menganggap Nabi itu suci. Jangan diotak-atik atas nama apapun. Karena kalau sudah boleh mengotak-atik itu atas nama apapun, akibatnya kita juga bisa tidak mensakralkan apapun. Dan itu artinya masyarakat tuh punah nanti. Pada akhirnya masyarakat akan punah. Gitu. Oke, Seth. Bagaimana kita sekarang memandang pada hari ini atau pada masa ini memandang fatwa Ayatullah Khomeini atau Khomeini? Tentu saja kita tidak mengaitkan perbuatan Hadi Matar itu dengan Bapak itu, tapi kan bisa saja orang terinspirasi oleh fatwa itu dan melakukan kekerasan. Ya. Atau ini kan fatwanya tuh fatwa mati seperti ya kan nggak jauh beda dengan fatwa ISIS juga gitu. Iya, betul. Jadi begini, kalau saya melihat fatwa ini pertama adalah suatu political statement dari seorang pemimpin, ya. Karena Imam Khomeini ketika itu, apalagi di zaman Imam Khomeini, di zaman dia hidup, itu kan bagaimanapun sangat banyak umat Islam yang menganggap dia adalah satu-satunya ulama yang berani melawan Amerika. Waktu itu belum ada ISIS, belum ada Al-Qaeda. Artinya seorang ulama yang melawan Barat secara terang-terangan, ya dia. Kita akui atau tidak. Dia punya tanggung jawab untuk katakanlah meredam amarah umat ini dalam bentuk statement seperti fatwa yang telah dia sampaikan. Kalau tidak, amarah itu melebar. Satu, kedua. Kedua, kepemimpinan itu menjadi barang yang tidak bisa. Ya, seorang pemimpin harus berinisiatif untuk menjawab harapan dari masyarakat itu. Masyarakat muslim waktu itu marah besar di zaman itu ya. Seluruh dunia Islam lah, setahu saya, seingat saya waktu itu sangat keras kecaman. Sehingga kalau dia mengungkapkan fatwa yang keras seperti itu kan istilahnya tit for tat katanya. Ini perlakuan ketidakhormatan, perusakan terhadap sakralitas sangat parah. Ditambah penghormatan terhadap sang pelaku desakralisasi ini sangat besar, ya harus dikeluarkan fatwa yang bermuatan politik tinggi atau bermuatan kata-kata yang keras, sampai pada tingkat memberi hadiah dan seterusnya. Artinya dalam rangka ya
beliau menyalurkan aspirasi politik kan, politik masyarakat Muslim ketika itu. Ini satu, kita bisa lihat dari sisi itu. Konteksnya adalah konteks masa itu, ketika tidak ada ulama yang berbicara melawan Amerika. Waktu itu dunia Islam masih sibuk melawan Rusia, Pak Irman ya. Rusia itu adalah komunis lah. Ini ndak fatwa dari seorang ulama untuk melawan Barat. Kalau sekarang sudah terlalu umum itu, sudah semua orang bisa ngomong tentang Barat, ini semaunya dia. Nah, waktu itu tahun 89 itu nggak ada. Dan sampai sekarang yang fatwa itu hanya. Yang kedua, bahwa di mata banyak ulama Islam tanpa harus kita masuk ke dalam teks-teks dan lain sebagainya, penghinaan terhadap Nabi itu memang ada hukumnya. Ya, ada hukum keras untuk orang yang menghina Nabi di dalam sebuah negara Islam, itu patut dihukum. Jadi ada hukumnya. Jadi orang ini, Ayatullah Khomeini tidak sedang mengarang suatu cerita gitu, tapi dia berbasis pada teks. Yang ketiga, ini yang lebih penting menurut saya adalah bahwa semua fatwa apapun, bahkan ayat Quran, hukum perintah ayat Quran itu tunduk kepada sikon. Tunduk pada apa? Sikon. Situasi dan kondisi. Misalnya fatwa itu kalau kita dengar, apakah kita ini warga negara Indonesia mau melakukannya? Oh, enggak bisa, bertentangan dengan hukum negara itu. Kita yang kena, enggak bisa. Jadi fatwa itu tetap harus dianggap sebagai sebuah metafor dari suatu pernyataan politik orang yang sedang tersinggung tersinggung sakralitasnya. Jadi yang orang yang sedang menjadi korban dari penghinaan, harus kita maknai seperti itu, tidak untuk dilaksanakan. Dan terbukti memang kan tidak bisa dilaksanakan ya. Kita di Indonesia itu tidak bisa melaksanakan fatwa itu. Jadi fatwa itu gugur bagi warga negara Indonesia. Tetapi kalau tidak dimunculkan pada zaman itu, seolah-olah glorifikasi terhadap Salman Rushdie dan selebrasi terhadap penghinaan terhadap Nabi akan berlanjut. Tidak ada oposisi. Tidak ada oposisi. Dan mungkin akan ada festival setiap tahun, orang menerbitkan buku untuk mendesakralisasi Nabi, menghina Nabi, dan kartun-kartun yang terbit setelahnya itu kan bukti bahwa ini menjadi. Tetapi kalau tidak sama sekali ada perlawanan, makin parah. Nah, yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak punya itu tadi, saya bilang tidak punya hold no sacred ya, tidak memegang apapun sebagai sesuatu yang suci. Nah, kalau sudah tidak ada yang disucikan, semua berarti halal dong. Berarti inilah orang yang ISIS sebetulnya dalam bentuk yang lain, atas nama kebebasan agama atau kebebasan berekspresi. Kalau ISIS atas nama ketaatan pada Tuhan menghalalkan semua orang. Nah, ini juga atas nama kebebasan berekspresi menghalalkan semua orang. Artinya halal buat saya seluruh kesucianmu. Karena dalam agama itu Pak Irman ada istilah halal dan haram. Haram itu dalam Islam berasal dari kata yang sama dengan hurmah. Hurmah itu kehormatan. Jadi kehormatan orang itu haram, ya kan? Kalau kamu halalkan kehormatan orang, kehormatan Nabi kamu halalkan, ya sudah, semua yang lain akan dihalalkan oleh orang. Berarti kamu menghalalkan kehormatan orang, berarti kamu juga suatu saat akan menghalalkan darah. Apalagi memang terbukti Barat ini juga dalam beberapa dekade ini sudah memang menghalalkan kehormatan nyawa orang ya, mulai dari Vietnam, Jepang sebelumnya, Hiroshima Nagasaki, Afghanistan, Irak, Libya, dan di Palestina malah itu sudah berlangsung sejak 70 tahun. Artinya kenyataannya memang mereka harus dilawan. Nah, saya kira kita tempatkan fatwa itu seperti itu. Tetapi kita sendiri tidak bisa menjalankan itu, dan tidak mungkin menusuk orang di negara hukum, tidak mungkin itu. Jadi itu anggap aja pernyataan politik. Gitu. Ya, terima kasih Sat atas obrolan kita pada kali ini. Demikian para pemirsa sekalian, mungkin saya hanya ingin menegaskan tadi beberapa hal yang menarik dari Ustadz Musa adalah bahwa setiap kultur, setiap budaya itu pasti punya sakralitas. Bahkan pribadi sendiri itu pasti punya sakralitas. Menghalalkan sakralitas orang bisa jadi berbuah pada kebalikannya, orang akan menghalalkan sakralitas kita. Ya, masyarakat gimana? Dan kehidupan bermasyarakat pun akan hancur ya. Nah, yang kedua tadi tentang fatwa Imam Khomeini adalah bahwa fatwa itu harus dilihat konteks, situasi, dan kondisinya. Tidak bisa dieksekusi begitu saja. Tidak bisa, karena memang itu kan fatwanya memang adalah fatwa yang bermuatan pernyataan politik. Oposisi terhadap sikap Barat
mengglorifikasi Salman Rushdie, saya kira. Menarik, Ustaz. Ya. Terima kasih. Demikian para pemirsa, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.